Perkenalkan, nama saya Audi Farah Nabila. Saya Cherry Cantika. Saya Dava Mauludani. Saya Mutiara Mulkilah. Saya Nadira Fitri Raihani. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bank secara umum. Yang kedua, bank syariah. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan bank syariah. Yang keempat, perbedaan BUS, UUS, dan BPRS. Yang kelima, akad. Dan yang keenam, jenis-jenis akad. Pertama, bank secara umum. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di antara fungsi lain bank dalam dunia modern adalah sebagai penyedia layanan pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kedua, bank syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain, bank yang dalam aktivitasnya baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ketiga, kelebihan dan kelemahan bank syariah. Kelebihan bank syariah. Yang pertama, kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Yang kedua, dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Yang ketiga, adanya fasilitas pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Yang keempat, dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Selanjutnya, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kelemahan bank syariah. Yang pertama, promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat. Yang kedua, kantor yang dimiliki sedikit. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat. Yang keempat, fasilitas anjungan tunai mandiri atau ATM jumlahnya sedikit. Yang kelima, produk-produknya tidak diketahui masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya fasilitas. 4. Perbedaan BUS, UUS, dan BPRS. Yang pertama, BUS atau Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah ini biasa melaksanakan kegiatan usaha serta kegiatan lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah, di mana bank ini tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa bank syariah ini dapat dimiliki oleh bank konvensional, tetapi tetap saja aktivitas dan pelaporannya terpisah dari induk banknya karena bank syariah memiliki akta pendirian yang terpisah atau bisa jadi berdiri sendiri tanpa pernah menjadi anak perusahaan bank konvensional. Yang kedua, unit usaha syariah atau UUS. Unit usaha syariah adalah bagian dari bank konvensional yang berdiri sebagai kantor induk kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Berbeda dengan BUS, unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari induknya. Yang ketiga,
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPRS hanya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja. BPRS tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran. Hal itulah yang menjadikan pembeda antara BPRS dengan BUS atau Bank Umum Syariah dan UUS atau Unit Usaha Syariah. 5. Akad. Akad atau perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait. Di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad atau perjanjian yang dimaksud, dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya, maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama. 6. Jenis-jenis akad. Yang pertama ada wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang kedua, mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga, musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang keempat, murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima, salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang keenam, istisna, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Yang ketujuh, ijarah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedelapan, ijarah muntahiyah bitamlik, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang kesembilan, qard, akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya saya akan membahas mengenai produk bank syariah dan syariah compliance, di mana poin pembahasannya yang pertama, produk bank syariah secara umum, yang kedua, pengertian syariah compliance, yang ketiga, ketentuan syariah compliance, yang keempat, mekanisme syariah compliance, dan yang kelima, DPS, Dewan Pengawas Syariah. Produk bank syariah. Secara umum, produk bank syariah sama halnya dengan bank konvensional. Namun, perbedaannya, perbankan syariah tidak memiliki riba pada produk keuangannya. Secara garis besar dibagi menjadi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pembiayaan. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana pada produk bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu ada giro, tabungan, dan deposito atau investasi. Yang kedua, ada penyaluran dana, di mana produk bank syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jual beli, yang kedua sewa atau ijarah, dan yang ketiga ada bagi hasil. Selanjutnya, syariah compliance. Syariah compliance atau kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, merupakan perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah menurut Sutedi tahun 2009. Mekanisme syariah compliance. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan syariah dan bank. Biasanya koperasi jasa keuangan syariah, menurut Dani tahun 2002.
Salah satu contohnya, mekanisme pada syariah compliance yaitu melakukan tugas pengawasan di mana mengawasi bank-bank syariah untuk tidak melakukan transaksi yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Ketentuan syariah compliance. Yang pertama, akad atau kontak yang digunakan untuk pengumpulan dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. Yang kedua, dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Yang keempat, lingkungan kerja dan corporate culture harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada syariah compliance terdapat Dewan Pengawas Syariah, yaitu sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah atau syariah compliance yang memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Tugas DPS. Tugas DPS diatur dalam Keputusan DSN MUI Nomor 2 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan. Yang kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN. Dan yang ketiga, melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Selanjutnya ada wewenang DPS, yaitu DPS dapat melakukan penelaah, mengesahkan, mengomunikasikan kajian DSN fatwa, serta penjelasan direksi dan manajemen tentang produk dan jasa bank syariah. Yang kedua, DPS berwenang dalam planning dan controlling dalam tata laksana manajemen. Dan yang ketiga, DPS berwenang untuk melakukan pembinaan SDM. Saya akan membahas tentang produk serta akad pada bank syariah pada kategori penghimpunan dana. Saya akan membahas tentang produk serta akad pada bank syariah pada kategori penghimpunan dana. Produk serta akad pada bank syariah. Pada kategori penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Akad syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah ini dibagi menjadi dua. Ada wadiah damanah dan wadiah amanah. Wadiah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, pada wadiah damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Lalu contoh dari produk giro pada akad wadiah yaitu bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Nah, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Lalu, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu selanjutnya ada prinsip mudharabah. Rukun dari mudharabah ini terpenuhi jika ada mudharib atau pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah ini terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank
bisnis manapun yang diperkirakan akan menguntungkan. Nah, dari penerapan modal rubah mutlak ini dikembangkan menjadi produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu ada tabungan modal rubah dan dana deposito modal rubah. Lalu selanjutnya ada modal rubah muqayyadah. Ini dibagi menjadi dua, ada on balance sheet dan off balance sheet. Yang pertama, modal rubah muqayyadah on balance sheet. Jenis modal rubah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau juga disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. Selanjutnya akan membahas penyaluran. Dari penyaluran itu ada 3 poin. Yang pertama penyaluran dana, yang kedua prinsip jual beli, dan yang ketiga prinsip sewa. Selanjutnya produk beserta akad pada bank syariah penyaluran. Dalam penyaluran dana bagi menjadi 3. Yang pertama prinsip jual beli, kedua sewa, dan ketiga prinsip bagi hasil. Yang pertama prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda yang disebut transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan menjadi 3. Yang pertama, murabahah. Murabahah berdasarkan dari kata ribu adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank. Dari pemasok ditambah keuntungan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Yang kedua, pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sekilas ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Lalu, yang ketiga, istihna. Produk ini menyerupai produk salam, tapi dalam ini pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuannya adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Lalu yang nomor 2 adalah prinsip sewa atau ijarah. Ijarah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah akad perjanjian sewa barang yang dilakukan antara dua belah pihak dengan maksud untuk memperoleh manfaat. Lalu yang ketiga, prinsip bagi hasil. Di dalam bagi hasil ada 2. Yang pertama, musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Semua bentuk usaha melibatkan dua belah pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya yang baik berwujud maupun tidak berwujud. Lalu poin kedua adalah pembiayaan mudharabah. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari syahib al-mal dan keahlian dari mudarib. Perbedaan esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan. Poin yang akan saya bahas adalah produk beserta akad dalam bank syariah berupa jasa. Selanjutnya ada produk beserta akad pada bank syariah berupa jasa. Nah, untuk akad-akadnya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada akad kafalah.
yang berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Contoh dari akad kafalah ini adalah bank garansi di Bank Syariah Bukopin, di mana jasa yang diberikan bank berupa jaminan apabila pihak yang dijamin wan prestasi dalam pemenuhan suatu perikatan. Bank sebagai pihak penjamin itu akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajiban terjamin kepada pihak penerima jaminan, manakala di kemudian hari pihak terjamin itu melakukan wan prestasi dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya itu ada akad wakalah, di mana akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Contohnya itu bisa pada letter of credit ekspor syariah, ini menggunakan akad wakalah. Selanjutnya itu ada akad hiwalah, yang merupakan perjanjian atau akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Contoh dari akad hiwalah ini adalah factoring atau ancak piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga itu memindahkan piutangnya itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut. Lalu selanjutnya ada akad ran. Ran yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai penjamin atas peminjam yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Contoh produknya itu ada pegadaian syariah, di mana mekanisme operasional pegadaian syariah itu dapat digambarkan melalui nasabah yang menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian itu menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Nah, akibat yang timbul dari proses penyimpanan itu, maka timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Nah, atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.